James melalui jendela, melihat putranya di ranjang rumah sakit. Dia sekarang benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi bagaimanapun juga dia telah kalah. Saat itu, seorang dokter datang kepadanya dan berkata dengan sedikit rasa hormat dan sedikit simpati, "Bapak James, kondisi Yo sangat buruk. Saya khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Apakah menurut Anda kita masih harus menyiapkan tindakan resusitasi?" Karena James adalah atasan FDA dan bertanggung jawab atas kekuatan audit obat, maka sistem medis nasional, ia memiliki jaringan kontak yang sangat kuat. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan teknologi anti kanker paling mutakhir di dunia pada putranya secara terus-menerus. Karena hal inilah para dokter di rumah sakit sangat dekat dengan putranya. Saat ini, dokter juga tahu bahwa putranya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi mengingat iman James yang selalu kuat, dia masih ingin berkonsultasi dengan pendapat James untuk melihat apakah dia masih ingin melakukan resusitasi terakhir untuk putranya lagi. Tidak peduli status apa, latar belakang apa, pernah menjadi orang yang sakit parah, tidak hanya menjadi subjek tanpa martabat tetapi juga mungkin harus menderita rasa sakit yang paling kuat di dunia. Dalam banyak cara resusitasi, kerusakan tubuh sangat besar, seperti henti jantung. Cara resusitasi jantung yang kuat dapat mematahkan tulang rusuk pasien. Defibrilasi jantung juga dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, kesulitan bernapas. Dokter bahkan perlu mengintubasi trakea pasien, atau bahkan menempelkan semua jenis tabung ke seluruh tubuh, dan kemudian menempelkan ke pasien berbagai peralatan untuk sirkulasi ekstrakorporeal. Beberapa pasien, setelah rangkaian resusitasi ini, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali hidup mereka. Tetapi pasien kanker stadium akhir, melalui serangkaian besar resusitasi, kemungkinan besar akan membiarkan hidup tanpa martabat terus bertahan selama beberapa hari saja. Rumah sakit tempat putra James mendapatkan perawatan, disebut Mayo Clinic, adalah rumah sakit onkologi terbaik di Amerika Serikat dan bahkan di dunia. Dan kampus Washington adalah klinik terbaru dan tercanggih yang baru saja mereka buka tahun ini, menginvestasikan sumber daya finansial dan material yang besar untuk membangunnya. Para dokter di sini memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam menyelamatkan nyawa, dan hampir mewakili tingkat puncak perawatan medis kanker sekarang, dan memiliki reputasi besar di seluruh dunia. Lembaga medis global memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Mayo, dan berbagai rumor dapat diringkas dalam satu kalimat, Raja Neraka memberikan kematian kepada satu orang pada malam ketiga, Mayo menahannya sampai malam kelima. Oleh karena itu, para dokter Mayo juga yakin untuk membiarkan putra James hidup beberapa hari lagi dengan melakukan resusitasi dengan segala cara. Namun, itu semua tergantung pada keinginan James. Lagi pula, menurut pendapat dokter, anak itu telah mengalami terlalu banyak rasa sakit. Saat ini, sama sekali tidak perlu baginya untuk terus menanggung putaran siksaan neraka sebelum pergi. James saat ini menangis dengan mata merah, air mata seukuran kacang berderak. Dia ragu-ragu, tetapi menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, dan biarkan dia menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan tenang. Aku tidak ingin dia mengalami siksaan lagi." Dokter itu mengangguk dengan wajah berat dan berbicara, "Tuan James, Anda membuat keputusan yang sangat bagus, dan saya yakin Yo akan berterima kasih untuk itu." James tersedak dan bertanya, "Apakah dia akan bangun?" Dokter berkata, "Kami memberinya dosis obat penenang yang sangat kecil. Tidak ada yang tidak terduga. Perlu 1 jam lagi untuk bangun. Keluarga Anda bisa masuk dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya." James mengangguk dengan mata merah. Dokter menepuk bahunya dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa masuk sekarang, dan aku tidak akan mengganggu keluargamu di sini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, cukup tekan bel panggil, aku akan segera datang." Oke. Dengan kepergian dokter,
Ruang ICU yang semula sangat membutuhkan lingkungan steril, tidak lagi mengikuti batasan, yang berarti pasien di bangsal sudah mulai mengikuti arus. James membawa istri dan putrinya ke bangsal. Putranya di tempat tidur masih tidak sadarkan diri, tetapi jelas bahwa dia sekarang dalam keadaan yang sangat miskin. Seluruh orang tidak memiliki sedikit darah, semuanya pucat dan kurus. Istri James kehilangan sebagian emosinya, menangis dan menyebar di tepi ranjang rumah sakit. Dia memegang tangan putranya dengan keras dan tersedak. "Yo, janji ibu kamu harus sembuh. Ibu tidak bisa hidup tanpamu." James diam-diam menyeka air mata dan tersedak. "Jenny, kita kehilangan Yo. Kamu harus menerima kenyataan ini." "Tidak," Jenny berkata sambil menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan menerimanya. Tidak ada yang akan mengambil anak saya dari saya. Bahkan Tuhan," James berkata tanpa daya. "Jenny, kami telah kehabisan semua solusi yang tersedia di dunia ini. Solusi apa yang lebih baik yang dapat Anda miliki jika Anda tidak menerimanya?" Jenny tampaknya keras kepala gila, berkata off the record, "Teman baik saya tahu paranormal. Paranormal itu tinggal di Arizona. Dikatakan bahwa dia tidak hanya paranormal tetapi juga mahir dalam semacam deisme Meksiko. Aku akan mengundangnya sekarang." Mengatakan bahwa dia segera mengeluarkan ponselnya. James buru-buru menghentikannya dan berkata, "Kamu adalah lulusan senior universitas. Bagaimana kamu bisa percaya pada paranormal? Sesuatu yang tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali?" Jenny menanyainya, "Kalau begitu katakan padaku. Menurutmu apa yang harus aku percayai?" James tidak berpikir dua kali dan berkata, "Tentu saja saya percaya pada pengobatan modern." Jenny menunjuk putranya di ranjang rumah sakit dan menangis. "Yo, dia sekarat. Katakan padaku, bagaimana obat modern bisa menyelamatkannya?" "Bagaimana?" James menutupi wajahnya, mengambil napas dalam-dalam, dan berbicara, "Jika bukan karena pengobatan modern, Yo mungkin sudah pergi 3 tahun yang lalu, dan sekarang sel-sel kanker di tubuhnya telah menutupi seluruh tubuhnya. Dan tidak mungkin teknologi medis terbaik untuk menyelamatkannya. Dia juga anak saya juga berharap keajaiban bisa terjadi. Tetapi kita tetap harus realistis. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat keluar dari kehidupan ini." Jenny berteriak seperti orang gila, "Aku tidak peduli. Saya tidak peduli tentang apapun sekarang. Saya hanya ingin anak saya hidup. Jadi aku tidak bisa tinggal di sini dan melihatnya mati. Kita harus melakukan sesuatu. Jika kamu tidak melakukannya, maka jangan hentikan aku." Mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan menambahkan, "Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa ada seorang dokter Indonesia di Jakarta yang sangat baik. Saya akan meminta teman saya untuk meminta informasi kontak sekarang." James juga tiba-tiba teringat Kadir memberinya kotak obat. Tanpa sadar berkata, "Hanya seseorang yang memberi saya sekotak obat Indonesia. Benar-benar dapat mencobanya. Jika obat ini tidak berhasil, Anda tidak perlu menyewa dokter Indonesia." Jenny bertanya, "Di mana obatnya?" "Cepat bawa," James berkata, "di dalam mobil, saya akan mengambilnya." 2 menit kemudian, James kembali ke bangsal ICU dengan sekotak pil peremajaan. Begitu Jenny melihat bahwa dia benar-benar memiliki sekotak pil di tangannya, dia mengambilnya dan bertanya tiba-tiba, "Apakah obat ini untuk penggunaan oral?" "Bagaimana dia akan mengambilnya?" "Ini untuk penggunaan oral," James berkata dengan ragu-ragu, "tapi saya benar-benar tidak tahu persis bagaimana membuatnya memakannya. Orang yang memberi saya obat itu tidak memberitahu saya." Jenny mengambil obat di tangannya dan melihatnya. Dan itu bagus untuk melihat bahwa bagian belakang kotak obat memiliki instruksi tertulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dia melihat garis sederhana di atasnya dan berkata dengan takjub, "Itu hanya satu kalimat. Dikatakan, pasien kanker, ambil 1 dengan perut kosong setiap hari, dan Anda meminumnya untuk menyembuhkan, sementara juga dengan cepat membantu tubuh pulih energi vital."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.